Kami harus meyakinkan masyarakat ya, bahwa sebetulnya COVID-19 ini kan ujian dari Tuhan ya. Bagaimana cara kita mensikapi? Tentu kami membangun pertama optimisme. Tapi optimisme itu kan bekal kita, jadi kita punya keimanan itu kayak idealisme, optimisme. Tapi tidak bisa namanya optimisme itu harus tidak disertai dengan ikhtiar. Maka ada sebuah modal keyakinan, idealisme yang kuat, bahwa kita maknai bahwa yang namanya COVID-19 ini adalah ujian bagi kita, tapi tidak ada kalimat yang ujian itu kan pasti nanti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya gimana? Ya tentu kita harus pakai protokol COVID, ya. Jadi physical distancing seperti kita saat ini, ya. Terus kita biasakan pola hidup yang sehat, ini yang kita kuatkan. Sehingga masyarakat ini yang kita kuatkan dulu. Ketika masyarakat kuat, maka diajak untuk menjalankan sesuatu itu enak. Di saat masyarakat kita sudah lumpuh bahwa dihantui dengan persoalan-persoalan ini yang memang sebelumnya saya kira orang hidup sudah banyak persoalan, tapi ini kan persoalan-persoalan makro yang tidak ditemui ketika pada posisi-posisi normal gitu loh. Berbeda permasalahannya ya, gitu ya Pak. Nah, tentu kami menguatkan dengan banyak cara ya. Saya lihat tipologi masyarakat kami ya. Ada masyarakat yang memang di sini adalah masyarakat urban yang tingkat pendidikannya insya Allah sudah terasimilasi dengan banyak mahasiswa. Ada masyarakat paternalistik, yang masyarakat paternalistik hanya saya pegang yang key people aja. Kunci-kunci masyarakat untuk mendekati kepada masyarakat itu bahwa ya ini harus kita lalui. Kita tidak boleh berpangku tangan, tapi kita harus berusaha. Yang namanya pandemi ini kita harus ekstra ya. Asalnya kita bisa santai-santai, tapi saat ini kita tidak bisa santai-santai. Ini bekal awal kami. Pak Wali Kota, kalau kita mundur ke belakang kan waktu itu sempat juga beberapa tempat melakukan lockdown dan pelan-pelan sekarang lagi mencoba untuk bangun perekonomiannya. Tapi ternyata Kota Malang luar biasa begitu ya untuk pertumbuhan ekonominya karena masih berada di zona positif. Dan kita tahu Malang kan sangat terkenal dengan industrinya, mungkin pariwisatanya juga, gitu ya, pertaniannya juga. Nah, seperti apa sih memaksimalkan sektor-sektor yang ada di Malang untuk menopang pertumbuhan ekonomi Kota Malang nih Pak? Kita gini ya, jadi cukup unik kalau Kota Malang, Mang. Jadi Kota Malang itu kota kecil tapi memang banyak dihuni oleh mahasiswa. Setelah saya kemarin kan gini, awalnya ini sampai belok dikit ya, di saat perguruan tinggi, ada 2 perguruan tinggi PTN yang mau ujian, yang mau penerimaan mahasiswa baru ya, yang harus pakai ruring ya. Maka saya sampaikan, coba dilihat ya, berapa mahasiswa yang mau daftar, yang mau masuk di sini. Ternyata waktu itu kurang lebih 40.000. Terus dia dicek, ternyata dari 40.000 itu sudah ada 60% dia udah berada di Kota Malang. Artinya dalam posisi sini mahasiswa saat ini sudah banyak, masih banyak yang di Kota Malang. Termasuk ini tercermin dengan data-data pertumbuhan ekonomi ini nih Pak Wali Kota, luar biasa pertumbuhannya. Pertumbuhannya, jadi gini, kita lihat pertumbuhan dari skala yang kemarin itu saat ini ya, memang dari BPS belum mempublish ya pertumbuhan untuk yang saat ini. Tapi dari sektor-sektor itu sudah kelihatan. Pertumbuhan kredit itu kan biasa rata-rata ini anomali, di daerah lain semuanya tidak. Tapi di Kota Malang pertumbuhan kredit itu 3,70. Kok bisa gitu Pak? Iya, makanya ini kalau pertumbuhan kredit segitu ya, artinya berarti pertumbuhan ekonomi sektor-sektornya ini bergerak ya. Makanya kemarin OJK kaget juga nih, padahal jangan asal-asalan mencairkan kan ya. Dilihat dari indikator-indikator, heran Pak ya. Ternyata kemarin kita kan punya ini Mbak, punya aplikasi kasir itu ya. Di masa pandemi awal-awal kemarin mungkin jalan 1 bulan 2 bulan. Ini yang cukup menarik dari frozen ya. Frozen food? Ya, frozen food ya, yang basis IT itu permintaannya yang lainnya turun 50%, dia naik 123%. Basicnya adalah basic IT, jadi antar tadi. Itulah makanya kami saat ini kami gerakkan ekonomi kerakyatan. Jadi pasar-pasar rakyat kami itu sudah 10 pasar, kami replika menjadi 16 pasar dari 26 pasar yang sudah pakai barcode, pakai kris. Itu peningkatan angka tersebut diserapannya adalah di sekitar Kota Malang saja atau juga keluar nih Pak? Permintaan dari luar juga ternyata? Ada dari luar juga. Kalau Kria keluar, kalau saya kira mungkin siap saji tidak. Kalau dari Kria
Kria ini kemarin kan saya mulai buka dari sektor kria itu ada yang ngirim juga ke Malaysia. Ya.